Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan KPPS maupun PPS dimanapun berada. Kali ini saya akan sharing mengenai format Excel ini yang saya buat untuk mengecek pekerjaan pengisian C plano ataupun C hasil salinan, apakah sudah betul ataupun tidak. Nah, langsung saja ini kita asumsikan bahwa di TPS 1 itu jumlah DPT yang tercatat itu ada 270. Terus untuk perempuannya ada 276, maka total keseluruhan adalah 546. Terus yang hadir menggunakan hak pilih untuk DPT yaitu 219 laki-laki. Terus untuk perempuan adalah 246. Berarti total DPT yang hadir adalah 465. Nah, kita asumsikan untuk pengguna suara DPTB maupun DPK ini 0. Maka jumlah pengguna hak pilih itu untuk laki-laki 219, untuk perempuan 246, total adalah 465. Nah, 465 ini merupakan pemilih yang hadir, dan pasti nanti hasilnya akan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Terus kita masukkan. Nah, ini untuk jumlah disabilitas yang hadir kita asumsikan untuk TPS 1 itu disabilitas laki-laki yang hadir 1, untuk perempuannya 2. Jadi jumlahnya adalah 3. Nah, untuk jumlah surat suara yang diterima itu untuk yang pemilihan bupati ini adalah 560. Ini plus cadangan. Kita asumsikan seperti itu. Terus untuk jumlah surat suara yang digunakan ini nanti harus sama dengan ini jumlah pemilih yang hadir 465. Jadi apakah sudah sesuai 465? Supaya kita tulis jumlah surat suara yang digunakan 235. Nah, terus kita tuliskan yang keliru coblos umpama 3. Ini maka di sini akan tidak mau. Ini akan ada tanda merahnya seperti itu. Nah, ini nanti kita isinya berdasarkan teli-teli pada saat penghitungan. Jadi ini kita nolkan saja yang jumlah surat suara yang digunakan ini kita nolkan dulu. Terus ini juga kita nolkan. Jadi nanti kita isikan yang perolehan masing-masing pasangan calon seperti itu. Nah, ini kita asumsikan ada 2 calon. Calon 1 itu memperoleh nilai 129. Calon 2 memperoleh 323. Nah, ini adalah suara perolehan dari masing-masing pasangan calon. Kemudian untuk jumlah surat suara sah itu pasti penjumlahan daripada surat suara sah paslon 1 dan paslon 2. Jadi 129 tambah 323 ini pasti hasilnya adalah ini 452. Ini secara otomatis sudah mengisi sendiri. Nah, terus tinggal yang suara tidak sah ini berapa. Nah, coba untuk yang surat suara tidak sah ini ternyata ada 13. Saya tulis 13. Nah, ternyata di sini sesuai. Tapi seumpama ini nanti KPPS itu keliru dalam menulis, seumpama ternyata surat suara tidak sah itu dihitung cuma 12. Jadi nanti ini akan langsung merah jumlah penjumlahan yang di sini, jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah ini pasti tidak akan mau karena tidak match seperti itu. Nah,
apabila terjadi seperti ini, berarti penghitungan yang dilakukan oleh KPPS itu terjadi kekeliruan. Nah, tapi kalau ini kita isi angka yang sesuai 13, ini pasti di sini akan tidak berwarna merah. Berarti ini penghitungannya sudah betul, seperti itu. Nah, makanya kita nanti yang jumlah ini kita isikan ke ini. Berarti ini tadi jumlah surat suara yang diterima 560 dan jumlah surat suara yang digunakan ataupun jumlah surat suara ini jumlah surat suara yang digunakan ini berarti 465. Terus jumlah surat suara yang dikembalikan ini sama dengan 1. Nah, ini Kak merah, berarti ini harus diisi angka yang sesuai. Kalau tidak sesuai berarti nanti tetap merah. Kita isikan angka yang sesuai yaitu 94. Nah, berarti sesuai. Tapi apabila kok jumlah surat suara yang tidak digunakan itu setelah dihitung itu kok jumlahnya cuma 93 coba, berarti kan keliru, tidak mau dia aplikasinya. Jadi yang betul adalah 94. Nah, sudah tidak ada yang merah semua, berarti data yang dimasukkan ke dalam C plano atau C hasil salinan itu sudah sesuai. Dan ini nanti mempermudah Bapak Ibu KPPS ataupun PPS dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi sudah bisa memitigasi dari awal kesalahan-kesalahan yang kemungkinan ada seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu PPS ataupun KPPS ini cukup memasukkan nilai-nilai ataupun angka-angka yang ada di C hasil salinan Bapak Ibu semuanya. Apabila sudah tidak ada warna kotak ini ada yang merah, itu berarti sudah betul. Tapi kalau ada yang merah itu berarti masih ada yang keliru. Oke, demikian Bapak Ibu KPPS maupun PPS sharing dari kami kaitannya dengan cara mengecek penulisan ataupun memasukkan angka di C hasil plano ataupun C hasil salinan, ataupun cara untuk mudah mengecek pekerjaan daripada KPPS dalam menuliskan angka-angka di C plano maupun C hasil salinan. Oke Bapak Ibu, seperti itu sedikit sharing dari kita. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.